Selamat siang Bu Fibi. Selamat siang Bu Nina. Gimana Bu Nina kabarnya? Alhamdulillah baik Bu Fibi. Bagaimana kabar Bu Fibi? Alhamdulillah. Saya dengar Ibu Fibi mau melakukan coaching dengan rekan Ibu ya? Oh iya, iya benar Bu Nina. Jadi tadi tuh saya kan ketemu Pak Dani di depan gitu ya. Jadi tadi katanya Pak Dani tuh mau curhat nih mengenai masalah yang dihadapi oleh Pak Dani. Oh iya baik Bu. Saya di sini akan melakukan observasi ya mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan terhadap Pak Dani. Dengan senang hati Bu Nina, karena itu pasti akan membantu saya dalam mengembangkan kompetensi coaching saya. Baik, sebelum mulai coaching ini ya, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu mengenai rubrik penilaian yang akan digunakan untuk menilai proses coaching ini, Bu. Siap Bu Nina. Jadi gimana Bu Nina? Jadi nanti itu saya akan menilai Ibu dan Pak Dani berdasarkan rubrik penilaian coaching, apakah Ibu sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum, yaitu kemitraan, kemudian proses kreatif, dan maksimalkan potensi. Oh gitu ya Bu Nina ya? Ya, iya Bu. Kemudian ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apa kira-kira Ibu berkenan? Oh siap Bu Nina. Baik. Kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Kompetensi, mungkin saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching. Jadi mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot, Bu. Bagus sekali, Bu. Nanti saya akan bantu untuk mengamatinya ya, Bu. Ya, mudah-mudahan nanti kemampuan kompetensi saya ini meningkat ya, Bu ya. Ya, mudah-mudahan. Kemudian bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Yang saya ingin kembangkan mungkin mendengarkan aktif mungkin ya Bu ya, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Oh, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Bu. Ya, baik Bu. Untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa ya? Saya tuh ingin memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah tersebut. Baiklah Bu, kalau begitu nanti setelah ini silakan melakukan coaching. Semangat ya Bu ya. Semoga berhasil ya Bu ya. Ya, terima kasih Bu Nina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Dani, bagaimana kabarnya Pak Dani? Ya beginilah Bu, seperti yang Ibu lihat. Dari ekspresi wajah Pak Dani nih, sepertinya Pak Dani kurang semangat nih. Apakah benar demikian? Ya begitulah Bu, saya sedang ada masalah Bu. Kalau Ibu sendiri gimana kabarnya? Alhamdulillah, saya dalam kondisi terbaik Pak Dani. Sehat, ceria, dan semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya Pak. Sehingga kita bisa keluar dari masalah-masalah yang kita hadapi. Amin. Amin. Oh iya Bu, apakah sekarang Ibu sedang ada waktu senggang? Dan bisakah saya minta waktunya sebentar untuk ngobrol? Nggak lama kok Bu, paling sekitar 15 menit lah Bu. Gimana Bu? Kalau sekarang sih kebetulan lagi ada waktu senggang nih Pak ya Dani ya. Nggak apa-apa, saya nggak lagi ngapa-ngapain sih Pak Dani. Jadi kalau Pak Dani mau ngobrol, it's okay. Saya sedang ada waktu Pak. By the way, apa yang nih Pak Dani mau ngomongin? Gini Bu, saya lagi suntuk dan galau banget Bu. Karena saat koordinasi dengan kepala sekolah kemarin, beliau menyampaikan bahwa kita harus mencapai target kelulusan 100% tahun ini, apapun alasannya. Nah, hal inilah yang membuat saya resah dan kepikiran terus, Bu. Jadi mau ngomongin keresahan Pak Dani karena tuntutan sekolah yaitu menargetkan pencapaian kelulusan murid 100% pada tahun ini. Begitu ya Pak ya? Iya, benar sekali, Bu. Nah, Pak Dani bisa menceritakan detail permasalahannya seperti apa? Jadi seperti ini Bu, saya mempunyai 2 murid kelas 12 yang jarang sekali mengikuti jam pelajaran saya. Bahkan hampir semua pelajaran nih Bu. Kemudian ada juga nih 1 murid yang tidak pernah mengikuti pelajaran saya. Akhirnya mereka tidak memiliki nilai dong Bu. Ataupun setiap mata pelajaran gitu kan, termasuk mata pelajaran yang saya ampuh. Mereka tidak memiliki nilai ulangan harian maupun tugas-tugas. Karena memang mereka tidak pernah mengikutinya, dan sekarang kan waktu pembelajaran pada semester sekarang udah mau usai Bu. Ya Pak Dani. Pak Dani bisa ceritakan nih apa sih yang menjadi penyebab murid-murid Pak Dani ini jarang atau bahkan tidak pernah mengikuti pelajaran dan kegiatan penilaian yang diselenggarakan oleh Pak Dani? Tentu saja Bu, anak yang tidak pernah berangkat ini karena dia habis kecelakaan dan kakinya
retak Bu, sehingga membutuhkan waktu lama untuk penyembuhannya. Dan sekarang sudah hampir 5 bulan lebih dia di rumahnya. Kondisinya sudah sehat sih Bu, tapi kendalanya dengan kakinya yang belum 100% normal itu Bu. Dan untuk yang jarang masuk ini, setelah saya klarifikasi ke guru BP, memang anaknya malas sekolah Bu, seperti itu. Karena rencananya ingin berhenti dari sekolah dan orang tuanya tidak bisa mengarahkannya Bu. Dan kita masih terus berupaya agar anak ini mau menyelesaikan sekolahnya sampai lulus di sekolah kami Bu, seperti itu. Jadi dari cerita Pak Dani ya, inti masalah Pak Dani ini ada apa ya? Beberapa murid yang nilai kosong karena tidak pernah mengikuti kegiatan penilaian. Akan tetapi di pihak lain, Pak Dani juga harus memenuhi target sekolah agar tahun ini bisa meluluskan muridnya 100%. Begitu ya Pak? Betul sekali Bu. Ya, baiklah. Kemudian berangkat dari masalah Pak Dani tadi nih ya, apa sih sebenarnya yang Pak Dani inginkan? Jadi Pak Dani ini menghadapi kondisi seperti apa yang seharusnya terjadi terkait masalah tadi? Yang saya inginkan sih simpel aja Bu. Saya setuju aja sih dengan target sekolah untuk meluluskan anak 100%. Apalagi sekolah kami sekolah swasta kan ya Bu ya. Nah, akan tetapi harus ada dasar yang benar dong. Tidak memberi nilai tanpa dasar, harus melalui cara yang benar pula gitu loh Bu, maksud saya. Luar biasa nih Pak Dani. Saya setuju sekali dengan pendapat dan prinsip dari Pak Dani. Artinya kita sudah mendidik anak dengan cara yang benar, baik dari segi peraturan dan akademiknya. Kemudian dengan kondisi murid yang demikian, kita sudah berada di hampir ujung akhir semester ini ya Pak ya. Kira-kira seperti apa sih harapan Pak Dani yang Pak Dani targetkan terhadap murid Bapak? Saya sih maunya mereka punya nilai yang berkualitas pada mata pelajaran yang khususnya saya ampu Bu, seperti itu. Bisa dijelaskan Pak Dani maksud dengan nilai yang berkualitas itu seperti apa ya Pak? Jadi mereka punya nilai karena mereka mengerjakan soal-soal atas dasar kemampuan mereka sendiri Bu. Karena mereka memahami mata pelajaran bukan dikerjakan oleh orang lain begitu Bu. Selain itu mereka juga harusnya mengikuti seluruh rangkaian penilaian yang sudah saya rencanakan pada semester ini begitu Bu. Ya, kalau saya tangkap nih ya dari cerita Pak Dani, murid Pak Dani ini punya nilai yang lengkap gitu ya Pak ya? Ya. Karena mereka mengerjakan kegiatan penilaian atas dasar pemahaman mereka sendiri gitu ya Pak ya? Iya, begitu kurang lebih Bu. Nah, kalau menurut Pak Dani sendiri nih kira-kira apa aja sih yang bisa Pak Dani lakukan untuk mempertahankan prinsip Pak Dani tersebut? Sekaligus juga mengenai target sekolah yaitu mencapai kelulusan 100% Pak. Ini dia Bu yang masih memikirkan cara tersebut itu seperti apa. Makanya saya ngajak ngobrol Ibu untuk mendiskusikan hal ini begitu loh Bu. Jadi kalau masih dalam proses pemikiran begitu ya Pak. Nah sekarang saya punya pertanyaan penting nih Pak. Sejauh ini apa saja langkah-langkah yang sudah Pak Dani lakukan terkait masalah anak tersebut Pak? Sudah ada beberapa upaya sih Bu yang sudah saya tempuh, seperti menghubungi orang tua dan meminta kerjasama agar anaknya mau berangkat bagi yang sehat, dan meminta bantuan orang tua yang anaknya kecelakaan tersebut agar mau mempelajari materi dan mengerjakan soal yang saya kirimkan, apakah itu lewat WA ke orang tuanya tersebut, seperti itu Bu. Kemudian saya juga sudah menitip pesan kepada lewat teman terdekatnya untuk menyampaikan pesan tertulis agar mereka mau berangkat serta mengerjakan kegiatan penilaian dari saya. Namun alhasil tetap sama Bu, mereka tidak berangkat dan tidak mengerjakan soal yang sudah saya berikan, seperti itu loh Bu. Jadi kalau yang saya tangkap ya Pak Dani ya, Pak Dani itu sudah berupaya optimal nih Pak ya. Namun hasilnya masih mikir gitu ya Pak ya? Ya kurang lebih begitulah Bu. Jangan putus asa dulu ya Pak ya, pasti ada jalan untuk menyelesaikan masalah ini. Nah sekarang begini Pak Dani, pendekatan apa yang lebih efektif agar anak-anak tersebut mau mengerjakan kegiatan penilaian? Maksudnya gini, anak akan lebih manut dan bersedia mengerjakan kegiatan penilaian berkualitas tadi. Jika Pak Dani melakukan tindakan-tindakan seperti apa ini kira-kira Pak Dani? Apa ya Bu? Mungkin mereka akan mau memahami materi dan mengerjakan soal tersebut jika saya datangi langsung ke rumahnya kali ya Bu. Dan saya bimbing serta saya tungguin nih ketika mereka mengerjakan sampai selesai. Oh, ide bagus nih Pak Dani, perlu dicoba nih Pak. Bener Bu, kenapa saya tidak kepikiran ke situ ya Bu sebelumnya? Iya. Nah baik Pak Dani, jadi kapan nih Pak Dani akan memulai dan mencoba ide tersebut? Pastinya Bu, segera mungkin. Mungkin besok pagi setelah selesai mengajar, saya akan melaksanakan kegiatan ini Bu. Mantap nih Pak Dani, semangatnya. Nah sekarang mari kita melangkah ke planning ini Pak Dani ya. Kalau mempertimbangkan bahwa ada 3 murid nih Pak ya, ada 3 murid yang tidak memiliki nilai tadi ya Pak ya. Dan mengingat
ada sejumlah tagihan penilaian. Kira-kira bagaimana perencanaan jadwal pelaksanaannya, Pak? Mungkin saya akan memulai dengan melaksanakan dari penilaian harian yang pertama dulu kali ya Bu ya. Dan saya akan datangi satu persatu ke rumahnya. Setelah itu, minggu berikutnya saya lanjutkan kegiatan penilaian berikutnya. Mungkin secara berkelanjutan seperti itu Ibu. Kemudian kira-kira nih Pak, pihak yang akan Pak Dani ajak kerjasama dalam menangani masalah ini, siapa kira-kira Pak Dani? Saya akan bekerja sama dengan orang tua atau pihak yang tinggal bersama murid tadi Bu tentunya untuk terus memantau secara langsung dan menyemangatinya agar minat dan motivasi belajarnya tumbuh dan meningkat Bu. Harapan saya setelah saya berkomunikasi dan melakukan pendekatan secara personal dengan mereka, khususnya bagi yang sehat, maka saya berencana untuk kegiatan penilaian berikutnya. Saya akan meminta mereka secara langsung untuk datang ke sekolah. Syukur-syukur mereka jadi termotivasi untuk berangkat ke sekolah setiap hari, Bu. Dilakukan dengan hati-hati, pelan-pelan, dan perlahan untuk mengambil hati mereka agar mereka termotivasi kembali untuk belajar ya, Bu. Ya, mantap nih, luar biasa, matang sekali rencananya Pak. By the way, kita sudah ngobrol banyak nih Pak ya. Kira-kira menurut Pak Dani, hal bermanfaat apa yang Pak Dani peroleh dari percakapan kita tadi? Hal yang bermanfaat bagi saya tentunya yang semula saya bingung nih harus bagaimana agar mampu memenuhi target sekolah tetapi tetap harus bertindak profesional sebagai seorang guru terkait penilaian. Nah sekarang saya udah tahu nih Bu apa yang harus saya lakukan untuk memenuhi target sekolah tersebut dengan tetap memegang proses prinsip profesionalisme kerja tentunya sebagai pendidik dalam melaksanakan kegiatan penilaian, yaitu dengan melakukan home visit, menuntun mereka dalam belajar, dan mendampingi mereka secara langsung dalam mengerjakan kegiatan penilaian. Serta saya akan mengadakan pendekatan personal dan menjalin komunikasi yang baik dengan mereka agar minat dan motivasi belajar mereka meningkat, Bu. Seperti itu mungkin. Ya, siap-siap. Dan nih pertanyaan terakhir nih ya Pak ya. Bagaimana perasaan Pak Dani nih setelah kita ngobrol banyak tadi Pak? Alhamdulillah Bu, yang semulanya saya galau tadi dan bingung ya Bu tentunya. Sekarang saya sudah tercerahkan dan kembali bersemangat. Terima kasih nih Bu atas waktu, bantuan, dan dukungannya dari Ibu. Ya, sama-sama Pak Dani. Alhamdulillah, saya juga jadi ikut lega nih Pak Dani bisa menyelesaikan masalah tadi. Pak Dani bisa mengeluarkan ide-ide cemerlang yang muncul dari Pak Dani sendiri gitu ya. Iya. Oke, kalau begitu selamat beraksi Pak Dani. Semoga actionnya berjalan dengan lancar dan berhasil. Semangat ya dan sukses selalu Pak Dani. Amin Ibu. Terima kasih banyak Bu. Ya, jangan lupa Pak Dani, setelah action nanti kabarin saya hasilnya Pak ya. Oke, baik Bu. Terima kasih Bu. Oh iya, saya izin pamit ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi. Assalamualaikum Bu Pibi. Waalaikumsalam Bu Rina. Bagaimana kabarnya Bu Pibi? Sudah melakukan proses coachingnya tadi? Alhamdulillah sudah selesai. Tadi saya sudah melakukan proses coaching kepada Pak Dani. Bagaimana tadi prosesnya? Apa yang Ibu rasakan setelah melakukan coaching? Ya, alhamdulillah saya sudah melakukan coaching pada Dani. Alhamdulillah jadi lega Ibu ya. Saya senang bisa membantu Pak Dani menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada diri Pak Dani. Terus apa lagi Bu? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan pendekatan Tirta dan senang bisa menerapkannya. Baik, Alhamdulillah. Saya tadi juga sudah ya melihat dan mengamati Ibu dalam melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Saya melihat tadi coachingnya sudah bagus ya Bu ya. Sudah lengkap mulai dari tujuan, identifikasi maupun tanggung jawab semua sudah Ibu terapkan dengan baik. Ya. Terima kasih ya Bu Nina ya atas bantuan mengamatinya dan itu pasti akan membantu saya untuk lebih baik ke depannya dan lebih baik dalam proses coaching Bu. Ya, kira-kira kompetensi coaching yang mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching ini? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot. Karena dengan adanya pertanyaan-pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coach dalam menemukan solusi dalam permasalahannya. Oh iya Bu, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini. Ya, terima kasih ya Bu ya atas pengamatan dan masukannya ya Bu ya. Baik, sama-sama Ibu. Ada lagi kira-kira yang mau Ibu bicarakan? Sepertinya sudah cukup Bu. Baik, kalau sudah tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi sampai saat ini ya. Terima kasih banyak Ibu Fibi. Sama-sama Bu Nina. Ya, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat siang Bu, apa kabar? Selamat siang Pak, Alhamdulillah baik. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah baik Bu. Alhamdulillah. Saya dengar Ibu akan melakukan coaching ya dengan
rekan sejawat Ibu? Iya Pak, rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching dengan rekan sejawat saya. Tadi beliau menelpon saya, katanya mau curhat mengenai masalah yang dihadapinya. Oh, baiklah Bu. Saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Ibu lakukan. Dengan senang hati Pak, karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya. Sebelum memulai coaching nanti, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu nih Bu, mengenai rubrik penilaian yang akan saya gunakan untuk menilai proses coaching Ibu nanti dengan teman Ibu. Siapa? Bagaimana? Jadi begini Bu, nanti saya akan menilai Ibu berdasarkan rubrik penilaian coaching. Apakah Ibu ini sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum? Yaitu mulai dari kemitraannya Bu, proses kreatifnya, dan memaksimalkan potensi yang Ibu punyai. Oh, seperti itu ya Pak? Iya Ibu, kemudian ada beberapa pertanyaan nih yang ingin saya ajukan kepada Ibu sebelum melakukan coaching ini. Apakah kira-kira Ibu berkenan saya tanya-tanya? Oh iya, siapa? Iya Bu, kemudian kira-kira kompetensi coaching apa nih yang ingin Ibu kembangkan nanti pada saat melakukan coaching Bu? Saya ingin mengembangkan kompetensi coaching ini Pak, mulai dari kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali Bu. Nanti saya akan bantu Ibu untuk mengamatinya ya Bu ya. Ya Pak, agar kemampuan kompetensi saya ini meningkat. Kemudian bagian kompetensi mana nih yang secara spesifik ingin Ibu kembangkan? Saya ingin mengembangkan kemampuan kompetensi mendengarkan aktif dan membuat pertanyaan yang berbobot. Oke, kalau begitu nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Bu. Iya Pak. Untuk indikator tercapaian tujuan pengembangan yang Ibu inginkan itu seperti apa sih Bu nantinya? Saya ingin bisa memfasilitasi coach saya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensi yang ia miliki sendiri, Pak. Baiklah Bu, kalau begitu nanti setelah ini silakan melakukan coaching. Semangat ya Bu, semoga berhasil. Siap Pak. Oke. Siap. Assalamualaikum Bu Rina, bagaimana kabarnya? Waalaikumsalam Bu Pibi, alhamdulillah kabar baik. Bu Pibi gimana kabarnya? Alhamdulillah kabar saya juga baik. Ada apa Bu Pibi ya? Sepertinya Bu Pibi ada hal penting yang ingin Bu Pibi obrolkan pada saya. Terima kasih Bu Nina. Bu Nina sibuk nggak hari ini? Semoga Ibu ada waktu luang ya Bu ya. Tidak, alhamdulillah Bu Pibi saya sedang santai. Silakan Bu Pibi. Saya cuma ingin ngobrol sebentar sih Bu ya. Semoga setelah ngobrol dengan Ibu Nina ada sesuatu yang bisa saya dapatkan Bu. Oh ya, baik. Kira-kira apa tujuan obrolan dari Bu Pibi hari ini kepada saya? Semoga dari obrolan kita kali ini saya mendapatkan ide atau solusi, saran atau masukan dari Ibu Nina mengenai permasalahan saya. Baik Bu Pibi, kira-kira apa yang bisa saya bantu untuk Bu Pibi? Begini Bu. Saya tuh merasa anak-anak di kelas tuh kurang bekerja sama dengan temannya. Seringkali saya melihat mereka berkelompok secara eksklusif. Jadi kayak ngegeng-ngegeng gitu loh Bu. Jadi saat istirahat mereka berteman hanya dengan teman akrabnya. Jadi saat belajar juga mereka ingin bekerja kelompoknya dengan teman akrabnya saja Bu. Oh begitu, jadi permasalahannya itu anak-anak di kelas kurang kerjasama, apalagi dalam kerja kelompok ya Bu ya. Coba Ibu ceritakan lebih mendalam lagi mengenai permasalahan itu yang dihadapi. Baik Bu, jadi saya tuh merasa kesulitan dalam memberikan pembelajaran di kelas ya pada murid-murid, terutama saat tugas-tugas kelompok Bu Nina. Jadi mereka itu keberatan dengan kelompok yang saya atur gitu ya. Jadi mereka saat mengerjakan tugas kelompok kemampuan berelasi mereka sangat kurang. Ya seperti itu ya Bu Pibi ya. Kira-kira apa saja usaha yang Bu Pibi sudah lakukan agar mereka kompak dalam menyelesaikan tugas? Sebenarnya saya sudah sudah berusaha gitu ya Bu ya, melakukan berbagai metode pembelajaran agar mereka tetap aktif dalam bekerja kelompok, memancing keaktifan agar mereka bekerja sama dengan kelompoknya. Tapi saya tetap merasa kesulitan dengan tugas kelompok ini Bu. Oh seperti itu. Jadi Bu Pibi sebenarnya sudah melakukan berbagai metode pembelajaran ya. Baik, menurut Ibu apa strategi yang tepat untuk permasalahan ini? Menurut saya strategi saya kurang tepat ya Bu ya mungkin ya. Saya tuh kayaknya kurang memberikan motivasi kepada murid sebelum pembelajaran dimulai. Oh begitu ya. Jadi Bu Pibi itu
sebenarnya sudah masukkan metode pembelajaran diskusi ya Bu ya. Itu sudah bagus menurut saya karena metode yang diterapkan itu sudah sesuai dengan tujuan. Namun karakter kerjasama atau kolaborasi murid belum sepenuhnya ya Bu ya, belum Ya, sepenuhnya ya, muncul. ya. Nah, jika dalam kondisi ideal saat 10 ya Bu ya. Nah, dari skala 1 sampai 10, sekarang itu posisi Ibu Pibi untuk mencapai tujuan tersebut ada di posisi berapa ya? Apa ya, skala 1 sampai 10 mungkin posisi saya ada di posisi 6 Bu. Oh, di posisi 6, baik. Nah, Bu Pibi sendiri ingin berada di posisi berapa sebenarnya? Dari skala 1 sampai 10 tadi kan saya di posisi 6, mungkin saya inginnya ada di posisi 9 aja sih Bu ya. Baik, Bu Pibi ada di posisi 9, bagus sekali ya. Nah, sekarang selain metode diskusi, adakah cara lain agar Bu Pibi mencapai posisi 9 tersebut? Apa ya, mungkin saya akan memotivasi murid Bu di awal pembelajaran. Jadi saat pembelajaran saya tekankan bukan hanya penilaian sikap dan keterampilan, tetapi kemampuan berelasi mereka juga menjadi penilaian. Jadi mereka akan melakukan kegiatan refleksi mengenai pembelajaran hari itu dan memberikan apresiasi kepada murid untuk menjaga kebersamaan. Selain itu juga saya akan menambah kegiatan di luar kelas agar kebersamaan mereka selalu terjaga. Wah, bagus sekali rencana Ibu Pibi itu. Menurut Ibu, kira-kira apa rencana untuk mencapai tujuan tersebut? Rencana saya mungkin sebelum pembelajaran, sebelum kegiatan inti mungkin ya Bu ya, saya akan menginformasikan kepada anak bahwa sikap kerjasama yang baik merupakan bagian dari penilaian. Selain pengetahuan keterampilan tadi ya Bu ya, serta di akhir juga nanti akan ada refleksi. Tidak lupa nanti saya akan ada kegiatan di luar kelas untuk melatih kekompakan mereka. Luar biasa sekali ya rencana Ibu Pibi. Kira-kira berapa jangka waktu yang diperlukan untuk melakukan hal tersebut? Pasti butuh proses ya Bu ya, mungkin paling cepat 2 minggu, mungkin paling lama 2 bulan sih Bu. Oh, baik. Kemudian apa komitmen Ibu terhadap rencana aksi tersebut? Ya, mungkin saya akan membuat agenda ya Bu ya, dan merubah modul ajar yang tadi kan saya ingin menambah motivasi di awal pembelajaran yang menitikberatkan pada metode diskusi dan memancing keaktifan siswa dalam berkolaborasi. Oh iya, baik. Berarti Ibu akan membuat agenda dan membuat rencana pembelajaran. Menurut Ibu, siapa saja yang akan membantu Ibu dalam melaksanakan rencana tersebut? Mungkin saya akan saya secara mandiri dulu sih Bu ya, mungkin membuat modul ajar. Setelah saya membuat modul ajar, mungkin saya akan meminta bantuan rekan sejawat untuk menelaah modul ajar saya tersebut. Oh ya, baik. Itu berarti Bu Pibi sudah menemukan solusi ya. Nah, sekarang apakah Ibu Pibi yang dapat dari percakapan yang sudah kita tadi dapatkan? Dari percakapan saya dengan Bu Nina tadi, alhamdulillah saya mendapat ide dan solusi terkait masalah saya Bu ya dalam bekerja sama murid-murid dalam kelompok. Baik, alhamdulillah Bu Pibi sudah mendapatkan manfaat dari percakapan hari ini. Semoga membuahkan hasil. Jangan lupa mencatat setiap perkembangan dan kemajuannya ya Bu Pibi ya, agar bisa dijadikan refleksi serta praktik baik untuk disebarkan kepada rekan sejawat. Terima kasih ya Bu Nina, waktunya sudah membantu saya. Sama-sama kasih, Ibu. Bu Nina. Jangan lupa nanti ya berikan lagi perkembangan berikutnya, ceritakan kepada saya ya Bu. Ya, terima kasih Bu Nina. Siap. Nah, apa kabarnya? Gimana nih? Apakah tadi sudah melakukan coaching? Gimana perasaannya Ibu sekarang? Alhamdulillah. Tadi saya sudah melakukan coaching Pak dan sudah selesai. Bagaimana Bu tadi prosesnya? Terus apa yang Ibu rasakan setelah melakukan proses coaching tadi Bu? Alhamdulillah saya sudah merasa lega Pak. Senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalah yang dihadapi dengan menggali potensi yang ia miliki. Terus apa lagi Bu kira-kira? Tadi saya sudah melakukan coaching dengan menggunakan alur tirta dan senang bisa menerapkannya Pak. Alhamdulillah, saya sudah melihat dan mengamati bagaimana Ibu melakukan coaching dengan pendekatan tirta. Saya melihatnya sudah bagus Bu dan lengkap, mulai dari tujuannya, identifikasi masalahnya, maupun tadi tanggung jawab semuanya sudah ada Bu. Seperti itu. Ya Pak, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya dalam lebih baik ke depannya untuk melakukan proses coaching. Kira-kira nih kompetensi coaching mana lagi yang ingin Ibu kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi Bu? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan yang berbobot, karena dengan adanya pertanyaan yang berbobot itu akan mampu menggali lebih dalam potensi yang saya
potensi Koci untuk menemukan solusi dari permasalahan yang ia miliki. Oh iya Bu, secara umum semuanya sudah berjalan dengan baik ya Bu. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini Bu. Ya Pak, terima kasih ya atas pengamatan dan masukannya. Ada lagi Bu yang mau dibicarakan? Sepertinya sudah cukup Pak. Kalau tidak ada lagi, kita cukupkan diskusi hari kali ini ya Bu. Terima kasih sebelumnya. Ya Pak, sama-sama. Selamat pagi Pak Dani, apa kabar? Alhamdulillah baik Bu Pibi. Bu Pibi apa kabar nih? Alhamdulillah baik juga Pak Dani. Nah, Alhamdulillah. saya dengar nih Pak Dani itu akan melakukan coaching dengan rekan Bapak ya? Oh iya Bu. Rencananya setelah ini saya akan melakukan coaching terhadap rekan saya. Tadi beliau menelpon saya Bu, katanya mau curhat nih mengenai masalah yang dihadapinya. Wah, baiklah Pak Dani. Nah, saya di sini akan melakukan observasi mengenai proses coaching yang akan Bapak lakukan. Oh begitu Bu, dengan senang hati Bu tentunya. Karena itu akan membantu saya dalam mengembangkan kemampuan coaching saya nanti Bu. Ya, baiklah. Nanti sebelum mulai coaching, kita akan mendiskusikan terlebih dahulu ya Pak Dani ya, mengenai rubrik penilaian. Nanti ada rubrik penilaian yang saya gunakan untuk menilai proses coaching ini ya Pak Dani ya. Oke Bu, siap Bu. Bagaimana nih Bu? Jadi nanti nih ya, Pak Dani, saya akan menilai Bapak ya berdasarkan rubrik penilaian coaching nih Pak. Apakah Bapak sudah menerapkan kegiatan coaching sesuai dengan prinsip coaching atau belum nih? Yaitu tentang kemitraan, terus proses apa ya, kreatif mungkin ya, dan memaksimalkan potensi. Oh begitu Bu. Ya, kemudian ada beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan pada Bapak sebelum melakukan coaching ini. Apakah Bapak berkenan? Baik Bu, siap. Dalam proses coaching ini, apa yang ingin Bapak kembangkan nanti pada saat melakukan coaching? Saya ingin mengembangkan semua kompetensi coaching saya Bu, mulai dari kehadiran penuh tentunya, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Bu tentunya. Baiklah Pak, nanti saya akan bantu mengamatinya ya Pak ya. Baik Ibu, agar kemampuan kompetensi saya ini meningkat Bu. Ya betul. Nah kemudian bagian kompetensi mana nih Pak Dani yang secara spesifik ingin dikembangkan oleh Pak Dani? Tentunya Bu, saya ingin mengembangkan kompetensi mendengarkan aktif dan mengajukan pertanyaan yang berbobot Ibu. Baiklah, nanti saya akan lebih fokus untuk mengamati pada kedua kompetensi tersebut ya Pak ya. Baik Ibu. Nah untuk indikator ketercapaian tujuan pengembangan yang ingin Bapak inginkan itu seperti apa Pak? Saya bisa memfasilitasi coach saya tentunya untuk menemukan solusi dari masalah yang dihadapinya dengan menggali potensinya sendiri Bu tentunya. Baiklah, kalau begitu nanti setelah ini silakan Bapak melakukan coaching. Semangat ya Bapak ya, semoga berhasil Bapak. Baik Ibu, terima kasih sebelumnya. Ya, semoga sukses Pak. Amin. Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Nina. Bu Nina, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga Ibu Nina dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya Bu. Alhamdulillah kabar saya baik Bapak. Bagaimana kabarnya Bapak? Semoga selalu dalam keadaan sehat ya Pak ya. Amin. Pak Dani, jika tidak keberatan ada waktu tidak untuk saya? Silahkan Bu Nina, ada yang bisa saya bantu? Terima kasih Pak Dani. Sudah meluangkan waktu untuk saya mendengarkan permasalahan yang saya miliki saat ini. Apa tujuan Ibu nih menceritakan permasalahan kepada saya Bu? Saya ingin memiliki solusi Pak dalam permasalahan yang saya hadapi. Terima kasih ya Pak sudah meluangkan waktu. Sama-sama Bu Nina. Ada yang bisa saya bantu Bu Nina? Begini Pak, saya itu merasa tertinggal dengan rekan-rekan yang lain dalam hal pelatihan mandiri di PMM. Rekan-rekan lain tuh sudah banyak mendapatkan sertifikat, sedangkan saya masih kesulitan, Pak. Oh, begitu. Coba Ibu ceritakan agar lebih mendalam permasalahan yang Ibu hadapi. Baik, Pak. Saya merasa kesulitan dalam mempelajari topik-topik yang ada di PMM. Apalagi saya kesulitan pada tahap aksi nyatanya, Pak. Saya sudah berusaha, tetapi aksi nyata yang saya buat itu selalu butuh perbaikan. Menurut Bu Nina nih, apa saja nih usaha Ibu dalam melaksanakan pelatihan mandiri di PMM tersebut, Bu? Sebenarnya itu saya sudah berusaha Pak mempelajari modul-modul yang ada di PMM, tetapi tetap saja saya kesulitan memilih topik dan melaksanakan aksi nyatanya. Lalu saya juga sudah meminta bantuan kepada rekan guru yang lain.
tetapi tetap saja masih kesulitan dalam membuat aksi nyata, Pak. Baiklah, menurut Ibu, apa strategi yang tepat untuk permasalahan yang Ibu hadapi ini, Bu Nina? Begini, Pak, saya mencoba berkolaborasi dengan guru lain dalam mengatur waktu agar bisa mengikuti banyak hal ya, Pak. Saya juga akan lebih aktif dalam mencari topik yang saya senangi dan belajar otodidak melalui YouTube dan sarana lain Bagus. terhadap hal yang ingin saya dalami. Wah, bagus sekali ide Ibu ini. Memang harus begitu, Bu. Kita harus aktif mencari tahu, bukan hanya melalui teman, tapi dari sarana lain pun bisa membantu kita dalam mengembangkan potensi diri kita sendiri. Dari skala 1 sampai 10 nih, di mana posisi Bu Nina sekarang dalam mencapai tujuan tersebut? Saya rasa posisi saya masih ada di posisi 5, Pak. Yang ingin Bu Nina inginkan ada di posisi berapa nih kira-kira? Yang saya inginkan ya minimal saya itu ada di posisi 7 lah, Pak. Baiklah. Selain berkolaborasi dan belajar otodidak melalui YouTube, apakah ada metode lain dalam mengembangkan potensi Ibu ini? Saya itu ingin mengambil topik yang saya kuasai dan meminta guru yang lebih ahli dalam IT, terutama Iya. dalam pembuatan Canva, Pak, untuk mengajari saya dalam menyusun aksi nyatanya. Kira-kira nih Bu, berapa jangka waktu yang akan Ibu lakukan? Berapa ya, Pak? Mungkin cukup waktunya cukup lama ya, Pak ya. Mengajarkan saya itu mungkin sekitar 2 minggu atau 1 bulan lah. Lama juga ya Bu. Lalu, bagaimana nih komitmen Ibu untuk mewujudkan sebagai tindak lanjut dari pembicaraan kita tadi? Baik, Pak. Saya mungkin akan berusaha meluangkan waktu ya, Pak ya, setelah tugas mengajar di kelas dan manfaatkan waktu luang untuk belajar Canva dan meminta bantuan beberapa guru untuk membantu saya mempelajari Canva. Baiklah, menurut Ibu siapa nih guru yang akan membantu Ibu dalam pelaksanaan pelatihan Canva tersebut? Mungkin saya akan meminta bantuan kepada Ibu Pibi dan Ibu Patin dalam membantu saya mempelajari Canva, Pak. Apakah yang Ibu Nina lakukan nanti dapat dari percakapan yang sudah kita lakukan tadi? Dari percakapan tadi, saya memperoleh ide, Pak, dan solusi terkait permasalahan saya dalam pelatihan mandiri di PMM. Baik, Bu Nina. Semoga tindak lanjut Ibu tadi akan segera terwujud ya, Bu. Jika Ibu butuh bantuan saya, silahkan jangan sungkan untuk meminta bantuan kepada saya, Bu. Terima kasih, Pak Dani. Sama-sama, Ibu. Assalamualaikum Pak Dani, gimana kabarnya nih? Waalaikumsalam, Bu Pibi. Alhamdulillah, kabar saya luar biasa baik Ya. sekali, Bu. Pak Dani sudah kan melakukan coachingnya ya? Udah, alhamdulillah, Bu. Oh, udah selesai. Nah, gimana tadi Pak Dani prosesnya? Apa yang Pak Dani rasakan setelah melakukan proses coaching? Tentunya alhamdulillah lega, Bu. Saya senang bisa membantu teman saya menyelesaikan masalahnya dengan menggali potensi yang ada pada dirinya sendiri, Bu. Gitu. Terus apa lagi Pak? Tadi saya melakukan coaching dengan menggunakan pendekatan Tirta ya, Bu. Dan senang bisa menerapkannya secara langsung gitu. Ya, baik. Alhamdulillah ya Pak ya, saya juga tadi sudah melihat dan mengamati Bapak melakukan coaching dengan pendekatan Tirta. Dan saya juga melihat sudah bagus nih Bapak melakukan coachingnya. Dan mulai dari tujuan, identifikasi masalah maupun tanggung jawab, semua sudah Bapak terapkan. Iya Ibu, terima kasih atas bantuan pengamatannya. Itu akan membantu saya tentunya untuk lebih baik ke depannya dalam melakukan proses coaching, Bu. Ya, kira-kira nih Pak Dani, kompetensi coaching mana lagi yang bisa Pak Dani kembangkan setelah melakukan proses coaching tadi, Pak? Saya ingin mengembangkan pada kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Bu. Karena dengan adanya pertanyaan berbobot akan mampu menggali lebih dalam potensi coach untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya, Bu. Oh iya Pak, secara umum berarti sudah berjalan dengan baik ya Pak Dani ya? Nah, semoga nanti Pak Dani ke depannya bisa lebih baik lagi dalam melakukan proses coaching ini ya Pak Dani ya? Iya Ibu, terima kasih atas penguatan dan masukannya dari Ibu. Ya Pak, terima kasih. Terima kasih. Ada lagi yang mau dibicarakan Pak Dani? Sepertinya sudah cukup, Bu. Ya. Kalau tidak ada lagi yang dibicarakan, kita cukupkan diskusi kali ini ya Pak ya. Terima kasih Bapak. Baik Ibu, terima kasih kembali Ibu.